Selamat pagi pada teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok keempat untuk mempresentasikan materi dari kelompok kami. Pengertian auditor. Auditor adalah profesional yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu entitas untuk memastikan bahwa laporan tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP atau IFRS. Auditor bertanggung jawab untuk memberikan opini yang independen tentang kewajaran laporan keuangan. Namun, dalam praktiknya, auditor sering menghadapi dilema etika yang dapat mempengaruhi keputusan dan integritas mereka. Peranan auditor. Yang pertama, auditor internal melakukan audit terhadap operasi perusahaan untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan internal. Yang kedua, auditor eksternal menilai kewajaran laporan keuangan dan memberi opini yang digunakan oleh pihak eksternal atau investor, regulator, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pemeriksaan atas laporan keuangan, mengidentifikasi masalah material, kecurangan, dan ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi. Dilema etika dalam audit. Dilema etika terjadi ketika auditor dihadapkan pada situasi yang melibatkan konflik antara kewajiban, profesional, dan tekanan dari pihak lain, seperti manajemen klien yang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas auditor. Yang keempat, yaitu jenis-jenis dilema etika. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, independensi. Auditor harus menjaga independensi dalam semua kondisi. Namun dalam beberapa kasus, hubungan dekat dengan klien dapat memengaruhi objektivitas mereka. Yang kedua, yaitu konflik kepentingan. Auditor harus menghindari situasi di mana mereka memiliki kepentingan pribadi atau finansial yang bertentangan dengan tugas profesional mereka. Yang ketiga, yaitu tekanan dari klien. Auditor sering mendapat tekanan dari manajemen klien untuk memberikan opini yang lebih menguntungkan atau mengabaikan temuan audit yang tidak menyenangkan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kepatuhan terhadap standar. Auditor mungkin merasa tertekan untuk mengikuti standar atau praktik yang lebih menguntungkan meski bertentangan dengan prinsip etika. Selanjutnya, di sini ada kode etik auditor. Yang pertama, integritas. Auditor harus bertindak dengan kejujuran dan objektivitas. Yang kedua, objektivitas. Auditor harus menjaga sikap tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan. Yang ketiga, kerahasiaan. Auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang mereka peroleh selama pemeriksaan. Yang keempat, kompetensi dan kepakaran. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Di sini ada pun contoh kasus dilema etika. Yang pertama, kasus penekanan manajemen. Seorang auditor menemukan kesalahan material dalam laporan keuangan, tetapi manajemen meminta agar kesalahan tersebut diabaikan saja untuk menghindari dampak negatif terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, kasus konflik kepentingan. Auditor belajar untuk klien yang memiliki hubungan pribadi dengannya sehingga mempengaruhi independensinya dalam memberikan opini audit. Cara dalam mengatasi dilema etika, yaitu yang pertama dalam menjaga independensi, yaitu menghindari hubungan atau situasi yang dapat mempengaruhi objektivitas. Dua, yaitu dalam menerapkan kebijakan pengungkapan yang jelas, yaitu auditor harus terbuka dalam mengungkapkan audit dan memberikan rekomendasi secara jujur. Dan yang ketiga, itu ada konsultasi dengan pihak ketiga. Jika seorang auditor menghadapi dilema
mereka bisa berkonsultasi dengan rekan kerja atau badan pengatur. Yang keempat, mengikuti standar profesional, yaitu selalu berpegang teguh pada kode etik profesi dan standar audit yang berlaku. Kita akan masuk dalam poin berikut, yaitu ada terdapat dua peran regulasi dalam mengatasi dilema etika, yaitu satu, pihak pengatur, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal atau KAP atau biasa disebut Kantor Akuntansi Publik, dan organisasi seperti IAPI atau disebut Ikatan Akuntan Publik Indonesia berperan penting dalam memastikan bahwa auditor beroperasi sesuai dengan standar etika dan profesionalisme. Poin kedua yaitu ada sanksi dan hukuman, yaitu pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi yang berupa pencabutan lisensi atau larangan praktik sebagai auditor. Kesimpulan dari materi yang telah kami bawakan yaitu auditor memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas laporan keuangan. Namun mereka sering dihadapkan pada dilema etika yang memerlukan pertimbangan matang agar tidak mengorbankan objektivitas dan independensi mereka. Melalui kode etik yang jelas dan pengawasan yang ketat, dilema etika dalam audit dapat diminimalkan. Baik, Pak dan teman-teman, terima kasih. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya.